Jadi, aku adalah saksi mata pada tahun itu. Dalam hati Desta merasa sangat aneh, meskipun netizen penonton sangat mudah ditipu. Namun apabila dirinya benar-benar maju menjadi saksi mata, netizen penonton juga tidak mungkin mempercayainya. Bagaimanapun tidak mungkin juga bos yang menjadi saksi mata artis kontrakan perusahaan sendiri. Bukannya terkesan mengelabui orang. Tuan muda kedua, sebenarnya kalau tidak dapat menemukan pahlawan penyelamat itu, masih ada satu orang lagi yang dapat menjadi saksi mata. Suara Lupin muncul secara tiba-tiba. Siapa? Desta buru-buru bertanya. Pada saat Lalisa sedang di sekolah menengah, dia memiliki seorang sahabat yang sangat dekat. Dia mengetahui dengan jelas masalah Lalisa dan lelaki itu. Apabila dia yang menjelaskannya secara langsung, sudah bisa membuktikan bahwa sebenarnya Lalisa tidak pernah terjadi apa-apa dengan lelaki tersebut. Sampai nantinya kita baru mencari tim profesional untuk identifikasi kepalsuan foto yang tersebar di internet. Setelah itu pada dasarnya sudah tidak bermasalah lagi. Kalau begitu aku yang mencari orang itu saja. Desta berpikir sejenak. Lalu berkata, kamu adalah bos Superstar Studio. Segala tingkah lakumu akan diperhatikan oleh wartawan. Apabila kamu yang pergi mencari orangnya, wartawan yang berhati busuk pasti akan menebak apakah tujuanmu adalah menyogok orang. Meskipun saat ini aku memiliki sedikit tingkat popularitas di kota Yunhai, tetapi tidak banyak yang tahu hubunganku dengan Lalisa, bagusnya aku yang pergi saja. Tentu saja, Desta tidak memberitahukan alasan yang lebih pentingnya lagi. Apabila kejadian kali ini adalah hasil perencanaan dari anggota keluarga Chu, maka sahabat ini pastinya juga merupakan orang yang akan diperebutkan oleh mereka. Dengan demikian, kepergian Lupin pastinya tidak bisa membawakan hasil apapun. Lebih baik dirinya saja yang turun tangan secara langsung, sekalian menyaksikan siapakah yang berani bertindak terhadap orang bawahannya. Setelah memiliki keputusan, Desta bersiap-siap untuk berangkat. Setelah mendapat sebuah alamat, Desta langsung ke basement tempat parkir. Namun ketika dia baru tiba di samping mobil, dia telah menyadari sesuatu. Oleh sebab itu dia hanya bisa mengeluh nafas tidak berdaya, lalu berkata pada sisi lain dari mobil, keluar saja, aku sudah melihatmu. Setelah selesai berkata, sebuah bayangan indah perlahan-lahan berdiri di sisi lain dari mobil, dengan wajah yang super cantik, menampakkan sedikit jejak panik dan tidak tenang. Orang tersebut adalah Lalisa. Tuan muda kedua, aku. Pada saat ketahuan oleh Desta, Lalisa ingin menjelaskannya, namun Desta malah melambaikan tangan dan berkata, tidak perlu jelaskan lagi, kamu mau pergi bersamaku kan? Iya. Mata Lalisa mulai berbinar. Lalu berkata lagi, kejadian kali ini memang kesalahanku. Makanya memberikan kesempatan kepada saingan untuk bertindak padaku. Kalau aku terus bersembunyi di belakang dan membiarkan kalian yang mencari penyelesaian, hatiku sendiri tidak akan bisa tenang. Lagi pula, aku sudah lama sekali tidak pernah bertemu dengan sahabatku. Kebetulan kali ini bisa bertemu dengannya. Baiklah, masuk mobil saja. Desta tidak tahu juga seberapa lamanya Lalisa berjongkok di sini. Namun apabila Lalisa ingin pergi bersamanya, Desta juga tidak akan melarang. Bagaimanapun dia memiliki kepercayaan untuk menyembunyikan Lalisa. Setelah masuk ke dalam mobil, Desta berkata dengan nada santai, barusan ada yang menguping di luar ruangan, kamu juga kan? Tuan muda kedua, kenapa kamu bisa tahu? Lalisa melotot kedua matanya yang indah, lalu menatap lelaki sebaya dirinya dengan tatapan tidak percaya. Desta tersenyum sekilas dan tidak menjawab apapun. Ada berbagai kejadian, mereka berdua sama-sama memilih untuk tidak mengungkitnya. Contohnya seperti Desta telah menyadari bahwa dirinya adalah orang yang menyelamatkan Lalisa pada tahun itu. Begitu juga Lalisa. Mungkin dirinya sudah menyadari hal ini dari waktu sebelumnya, sehingga pada beberapa waktu tersebut, dia tidak pernah menyapa Desta sebagai tuan muda kedua lagi, malahan langsung menyebut namanya. Namun dikarenakan sifat Desta yang cenderung ceroboh dalam hubungan seperti ini, sehingga sama sekali tidak pernah menyadarinya.
Sahabat Lalisa bernama Munaro Imai. Mereka adalah teman sebangku selama 3 tahun sejak sekolah menengah. Mereka bukan hanya sekedar berhubungan baik, bahkan prestasi mereka berdua juga sama-sama menduduki tingkatan atas. Namun pada saat ujian nasional, sahabatnya mendaftar kampus di luar kota. Sementara Lalisa mendaftar di Universitas Katana. Oleh sebab itu mereka semakin menjauh. Apabila dihitung hingga saat ini, mereka bahkan sudah 5 tahun tidak pernah bertemu. Lalisa mengingat secara samar mengenai lokasi tempat tinggalnya Munaro. Sementara apakah mereka telah berpindah atau tidak, Lalisa tidak mengetahuinya lagi. Setelah berkendara sepanjang jalan dan tiba di area tempat tinggal Munaro, Desta menyuruh Lalisa agar tetap tinggal di dalam mobil. Sementara dirinya yang akan turun mencari kabar, namun setelah mencari tahu, ternyata Munaro telah menikah setelah wisuda dan telah pindah ke tempat tinggal suaminya. Setelah tiba di alamat yang ditunjukkan, Desta dan Lalisa hampir saja mengelilingi seluruh kota Yunhai. Pada akhirnya bertemu juga dengan Munaro pada sebuah toko di daerah kecil. Pada saat ini, berkat kemampuan penyamaran dari Desta, Lalisa telah berhasil berubah menjadi orang lainnya, sehingga dia dapat turun dari mobil dengan terus terang dan tidak perlu takut ketahuan lagi. Namun ketika dia melihat wanita tua yang sedang membawa 2 anak kecil dan menjinjing berbagai keranjang sayur belanjaan, seluruh tubuhnya terbengong kaku dan tidak berani menyapa terlebih dahulu. Memang ini orangnya kan? Desta yang berada di samping bertanya padanya. Memang dia, tetapi Lalisa tidak tahu bagaimana menjelaskannya lagi. Pada dulunya, Munaro dan dirinya sama-sama menduduki posisi bunga di kelas. Mereka berdua bukan hanya berprestasi dalam segi belajar, bahkan dalam segi penampilan juga menduduki kategori terunggul di dalam kelasnya. Namun saat ini 5 tahun telah berlalu, Lalisa bukan hanya tidak berubah menjadi jelek, malahan menjadi lebih cantik lagi dibandingkan dulunya. Namun mengenai Munaro, saat ini malahan berubah menjadi seorang tante berumur 40-an. Dia mengenakan kacamata tebal, rambutnya berantakan, tubuhnya sedang mengenakan baju tidur, bahkan giginya masih menampakkan jejak bekas makanan ketika sedang berbicara. Dengan kesan seperti ini, apabila mengatakan bahwa dirinya adalah bunga kelas yang dipuji oleh berbagai lelaki, sama sekali tidak ada yang mempercayainya. Berarti benaran dia, aku pergi bertanya dulu. Desta lebih kurangnya mengerti dengan pemikiran Lalisa. Sehingga dia menepuk pundak Lalisa dan mengisyaratkan agar dirinya menunggu di dalam mobil. Setelah itu Desta langsung berjalan menghampiri Munaro. Halo, apakah Anda adalah Nona Munaro? Desta menghalang di hadapan Munaro dan mulai bertanya. Munaro berhenti sejenak, lalu menilai Desta yang berumur muda dengan tatapan ragu. Setelah itu mulai mengejeknya, aduh, pria tampan dari mana, bahkan berani menggoda aku, keberaniannya sangat besar ya, kamu tahu siapa suamiku? Desta terbengong di tempat, lalu mulai membantahnya, aku bukan ingin menggodamu, seorang teman lama Anda ingin bertemu dengan Anda. Teman lamaku? Siapa ya? Munaro jelasnya tidak mempercayai kata-kata Desta, sehingga bertanya dengan nada santai. Desta melirik sekeliling. Setelah yakin bahwa tidak ada yang memperhatikan dirinya, dia baru menekan nada bicara dan berkata, Lalisa. Apa? Lalisa? Pada awalnya Munaro hanya bereaksi tidak peduli, namun setelah itu langsung melompat tinggi bagaikan diinjak ekornya, hampir saja sudah menjerit dengan kuat. Desta langsung bergerak cepat untuk membungkam mulutnya. Jangan menjerit, tidak boleh membiarkan orang lain menyadari kedatangan Lalisa, Desta buru-buru berkata. Munaro terus mengangguk, sehingga Desta baru melepaskan mulutnya. Setelah itu Munaro menyerahkan keranjang di tangannya kepada 2 anak kecil di sisinya. Lalu memesan, Abang, kamu bawa adik ke rumah dulu, kalau papa bertanya mama kemana, bilang saja barang mama ketinggalan di swalayan, jadi pulang ambil, mengerti? Mengerti, Mama.
Anak yang lebih besar itu menjawab dengan turut. Setelah itu menjinjing keranjang dengan susah payah, lalu membawa adiknya pulang ke rumah. Setelah melihat kedua anak kecil yang telah masuk ke dalam gedung, Munaroh baru mengikuti di belakang Desta dan buru-buru masuk ke dalam sebuah mobil yang tidak menonjol. Di dalam mobil, Lalisa telah menghapus penyamaran dan menampakkan wujud aslinya. Setelah Munaroh masuk ke dalam mobil, mereka berdua saling bertatapan. Setelah itu langsung menampakkan reaksi kaget. Munaroh, Lalisa, ternyata benaran kamu. Lalisa menyapa dengan nada ringan, namun mata Munaroh tidak bisa bertahan untuk memerah. Dia maju ke depan dan memeluk Lalisa, suaranya penuh dengan jejak kerinduan dan amarah. Dasar kamu ini. Apa hebatnya menjadi artis besar? Dalam beberapa tahun ini bahkan tidak mempedulikanku. Kamu tahu seberapa rindunya aku kepadamu. Saat aku menikah, bahkan tidak bisa menemukan kamu untuk menjadi pendamping pengantin. Kamu tahu seberapa sedihnya aku. Munaroh jelasnya sangat emosi, sehingga terus mencubit Lalisa dengan gerakan kuat. Lalisa menyadari kesalahan dirinya, sehingga bukan hanya tidak melawannya, malahan membiarkan Munaroh yang menjalankan hukuman kepadanya. Beberapa saat kemudian, setelah emosional dua wanita ini mulai mereda, Desta baru berkata, "Sudahlah Lalisa, hari ini bukan hanya sekedar datang mengenang masa lalu, kamu cepat jelaskan masalah penting." Masalah penting? Masalah penting apanya? Munaroh yang berada di samping malah kebingungan. Lalisa tidak berdaya, akhirnya hanya bisa menjelaskan sekilas mengenai permasalahan kali ini. Emosional Munaroh langsung meledak setelah mendengarnya. Orang yang bernama Jungkook itu benar-benar menjijikkan sekali. Saat di sekolah aku sudah tahu kepribadian dia, saat itu sudah menyuruhmu jangan terima dia, tetapi kamu tidak mau mendengarkanku, sekarang sudah menyesalkan. Meskipun pembicaraannya membawa nada menyalahkan, namun Desta mengetahui bahwa Munaroh benar-benar perhatian terhadap Lalisa. Nona Imai, menyalahkan juga tidak ada gunanya lagi. Kamu boleh bantu menjadi saksi Lalisa, membuktikan bahwa sebenarnya dirinya dan Jungkook tidak ada interaksi mesra, Desta berkata di samping. Munaroh berpikir sejenak. Lalu berkata, aku tentu saja boleh menjadi saksi untuk Lalisa. Tetapi takutnya tidak berguna. Sejak aku menikah, seluruh pemikiranku terletak di keluarga. Kamu melihat juga sendiri. Aku bahkan harus membawa anak ketika belanja di luar. Masalah di dunia hiburan aku sudah lama tidak memperhatikannya. Kalau menjadi saksi di saat ini, apakah orang lain akan percaya? 1. Setelah melihat kedua anak kecil yang telah masuk ke dalam gedung, Munaroh baru mengikuti di belakang Desta dan buru-buru masuk ke dalam sebuah mobil yang tidak menonjol. Di dalam mobil, Lalisa telah menghapus penyamaran dan menampakkan wujud aslinya. Setelah Munaroh masuk ke dalam mobil, mereka berdua saling bertatapan, setelah itu langsung menampakkan reaksi kaget. Munaroh, Lalisa, ternyata benaran kamu. Lalisa menyapa dengan nada ringan, namun mata Munaroh tidak bisa bertahan untuk memerah. Dia maju ke depan dan memeluk Lalisa, suaranya penuh dengan jejak kerinduan dan amarah. Dasar kamu ini. Apa hebatnya menjadi artis besar? Dalam beberapa tahun ini bahkan tidak mempedulikan aku. Kamu tahu seberapa rindunya aku kepadamu. Saat aku menikah, bahkan tidak bisa menemukan kamu untuk menjadi pendamping pengantin. Kamu tahu seberapa sedihnya aku. Munaroh jelasnya sangat emosi, sehingga terus mencubit Lalisa dengan gerakan kuat. Lalisa menyadari kesalahan dirinya, sehingga bukan hanya tidak melawannya, malahan membiarkan Munaroh yang menjalankan hukuman kepadanya. Beberapa saat kemudian, setelah emosional dua wanita ini mulai mereda, Desta baru berkata, "Sudahlah Lalisa, hari ini bukan hanya sekedar datang mengenang masa lalu, kamu cepat jelaskan masalah penting." Masalah penting? Masalah penting apanya? Munaroh yang berada di samping malah kebingungan. Lalisa tidak berdaya, akhirnya hanya bisa menjelaskan sekilas mengenai permasalahan kali ini.
Emosional Munaroh langsung meledak setelah mendengarnya. Orang yang bernama Jungkook itu benar-benar menjijikkan sekali. Saat di sekolah aku sudah tahu kepribadian dia, saat itu sudah menyuruhmu jangan terima dia, tetapi kamu tidak mau mendengarkan aku, sekarang sudah menyesalkan. Meskipun pembicaraannya membawa nada menyalahkan, namun Desta mengetahui bahwa Munaroh benar-benar perhatian terhadap Lalisa. Nona Imai, menyalahkan juga tidak ada gunanya lagi. Kamu boleh bantu menjadi saksi Lalisa, membuktikan bahwa sebenarnya dirinya dan Jungkook tidak ada interaksi mesra, Desta berkata di samping. Munaroh berpikir sejenak. Lalu berkata, aku tentu saja boleh menjadi saksi untuk Lalisa. Tetapi takutnya tidak berguna. Sejak aku menikah, seluruh pemikiran aku terletak di keluarga. Kamu melihat juga sendiri. Aku bahkan harus membawa anak ketika belanja di luar. Masalah di dunia hiburan, aku sudah lama tidak memperhatikannya. Kalau menjadi saksi di saat ini, apakah orang lain akan percaya? Percaya atau tidaknya itu masalah belakangan. Yang penting ada yang maju untuk membuktikannya, Desta berkata lagi. Tetapi untuk masalah sekarang, Jungkook itu beneran mantan pacarnya Lalisa. Kalau Lalisa mengakui sebagian dari kejadian ini, orang lain hanya akan merasakan kejanggalan di kejadian ini, malahan tidak akan mempercayai dengan seutuhnya. Tetapi kalau ada orang di masa lalu yang ingin menjadi saksi mata, maka pernyataan Lalisa tidak dapat tergoyahkan, apalagi pada saat itu kamu adalah teman sebangkunya, sehingga pernyataan kamu lebih bisa dipercaya. Aku sudah mengerti. Munaroh mengangguk dan berkata, kalau begitu aku mesti ambil ponsel di rumah, atau kalian meninggalkan nomor yang bisa dihubungi saja, aku akan menghubungi kalian kalau selesai mengurus. Munaroh, kita sudah lama tidak bertemu, kamu tidak mau mengundangku ke rumahmu ya? Saat Munaroh baru selesai berbicara, Lalisa langsung mencibir dan berkata. Reaksi wajah Munaroh menampakkan jejak tidak nyaman. Setelah itu tersenyum palsu dan berkata, rumahku mungkin sedikit berkenan. Atau lain kali aku mengajakmu jalan-jalan di luar saja. Hai, kamu lihatlah otakku, kamu sekarang sudah menjadi artis internasional. Mana mungkin mau jalan-jalan dengan orang yang tidak berkedudukan seperti aku yang salah berkata. Tidak juga, asalkan melakukan sedikit penyamaran, tidak ada yang mengenalku juga, Lalisa buru-buru berkata. Namun Munaroh jelasnya tidak mau percaya. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu lain kali baru bahas saja, aku pulang ke rumah dulu, dua budak kecil itu tidak tahu apakah sudah sampai rumah, aku tidak bisa tenang. Setelah selesai berkata, Munaroh langsung membuka pintu mobil dan bersiap-siap untuk turun. Namun ketika dia membuka pintu, sebuah pisau yang besar langsung melayang ke arahnya. Dasar wanita jalang, berani selingkuh di luar pula, mati saja kau. Seiring dengan munculnya pisau tersebut, langsung terdengar suara bentakan yang penuh amarah. Munaroh terkejut langsung, lalu menatap pisau yang melayang ke arahnya, wajahnya telah pucat karena ketakutan, bahkan sudah lupa untuk menghindarinya. Lalisa menjerit suara kaget, namun tidak berdaya untuk menolongnya. Dalam seketika itu, Desta beranjak ke depan, lalu menangkap pergelangan tangan orang yang memegang pisau dan mengulir dengan kuat. Setelah itu terdengar suara retakan tulang yang nyaring. Pelaku tersebut menjerit tragis, pisau di tangannya juga jatuh ke bawah, namun langsung tertangkap oleh satu tangannya Desta. Setelah itu Desta menendang kakinya, pelaku tersebut menjerit kuat dan terbang melayang. Aduh, dasar wanita jalang, bahkan bersekongkol dengan pria simpananmu untuk memukulku, memang bangkang. Pria yang bertubuh gemuk jatuh tergeletak di lantai, namun mulutnya tetap saja menjerit histeris. Setelah mendengar kata-kata tersebut, orang yang berlalu buru-buru menghampiri kemari untuk menyaksikan keramaian. Desta memberikan sebuah isyarat mata kepada Lalisa, setelah itu Lalisa langsung mengenakan kacamata dan masker, lalu duduk bersembunyi pada tempatnya. Sementara Desta hanya berjalan turun dari mobil, dia menatap pria gemuk yang tergeletak di lantai dengan tatapan dingin. Kamu siapa? Berdasarkan apa sembarang menuduh di sini? Aku siapa? Pria gemuk melotot kedua matanya. Lalu berkata dengan penuh amarah,
Aku suaminya Munaroh yang jalang itu, kamu yang hanya menjadi pria simpanan, bahkan berani bertanya siapa diriku. Kamu hanya apaan? Merasa hebat bertarung ya? Setelah selesai berkata, penonton yang heboh di sekeliling mulai berbisikan dan bertunjuk ke arah Desta. Pada saat ini, Munaroh juga turun dari mobil. Dia berlarian ke sisi pria gemuk dan mendirikan tubuhnya. Mulutnya tidak lupa untuk menjelaskannya, sayang kamu sudah salah paham. Aku tidak membuat apapun dengannya, aku ke mobil hanya ingin bertemu dengan seorang temanku. Sialan. Pria gemuk langsung mendorong tubuh Munaroh, lalu melayangkan tamparan pada wajahnya. Setelah itu memaki dengan kuat, kamu menganggapku orang bodoh ya? Kenapa tidak di rumah saja kalau ingin bertemu dengan teman? Mengapa mesti di dalam mobil? Kenapa mesti di mobil yang berkaca hitam ini? Bukannya takut ketahuan ya? Kalau bukan pemilik toko yang telah melihat kamu pergi bersama budak ini, aku masih tidak tahu harus tertipu berapa lama lagi. Kamu jujur saja sekarang, sudah berapa lama kamu selingkuh? Kalau tidak mau jujur aku pukul saja sampai mati. Setelah itu, pria gemuk melayangkan tangannya lagi. Desta tidak bisa menahan keadaan seperti ini, sehingga beranjak ke depan dan berkata, kamu bahkan lebih memilih untuk mempercayai orang yang tidak berhubungan daripada istrimu sendiri ya. Lagi pula malah bertindak kekerasan terhadap seorang wanita. Jadi ini kehebatanmu yang sebagai seorang pria. Apa hubungan denganmu? Pria gemuk terus melotot Desta dan memaki lagi, kamu juga hanya bisa berlaga di saat ini saja. Kalau aku sudah berdiri, siap-siap mati saja kau. Meskipun mulutnya berkata demikian, namun dia tidak ada maksud untuk berdiri. Bagaimanapun tulang pergelangan tangannya telah dipatahkan Desta. Rasa kesakitan seperti ini tidak sanggup ditahan oleh orang biasanya. Setelah melihat reaksi penonton di sekelilingnya yang semakin heboh, Desta hanya bisa kembali ke dalam mobil, lalu menyuruh Lalisa agar dapat turun dari mobil dan membuktikannya. Namun bukan meminta Lalisa agar dapat memperlihatkan wujud aslinya, malahan hanya sekedar ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa dirinya tidak berduaan bersama Munaroh. Ternyata memang demikian, ketika semua orang melihat ada wanita lainnya yang juga berada di dalam mobil, rasa kecurigaan yang tidak jelas juga mulai memudar. 2. Tentu saja, tetap saja ada yang menebak apakah Desta sedang menjalankan aksi 1 lawan 2 di dalam mobil. Setelah itu muncul sekumpulan suara pembahasan. Tebakan seperti ini sangat tidak masuk akal, bahkan tidak ada yang berani mengarang cerita seperti ini. Bagaimanapun saat ini masih di siang buta, meskipun mobil tersebut sedang memarkir di tempat yang sepi, namun tetap saja berada di kawasan yang ramai. Apabila mereka melakukan hal seperti ini di area kawasan yang begitu ramai, bukannya harus menerima kritikan dan penghinaan dari seluruh rakyat negara. Pria gemuk juga terbengong seketika. Jelasnya tidak kepikiran bahwa ternyata masih ada seorang wanita lagi yang berada di dalam mobil, sehingga dalam seketika ini tidak dapat berkata apapun. Setelah melihat kesalahpahaman ini sudah terselesaikan, Desta maju ke depan yang mengulurkan tangan kepada pria gemuk. Berdirilah, barusan maaf, aku yang terlalu kasar. Awalnya pria gemuk ini tidak berani disentuh oleh Desta. Namun setelah melihat Desta yang tidak berniat buruk, dia baru mengulurkan tangannya yang gemetaran. Setelah itu Desta langsung menangkap tangannya dan menepuk ringan dengan gerakan cepat. Setelah itu terdengar suara tulang yang nyaring. Pria gemuk masih belum sempat bersuara. Desta sudah terlanjur berkata, sudah, tangannya sudah tersambung. Pria gemuk menggeleng tangannya. Setelah menyadari bahwa tangannya telah sembuh, dia baru berdiri dengan reaksi wajah yang tidak senang. Setelah itu lanjut berkata, apa gunanya juga kalau sudah tersambung? Aku sudah terluka, mungkin belasan hari ini lagi baru bisa sembuh total. Setidaknya kamu perlu kompensasi sedikit uang pengobatan kan? Kamu mau berapa? Desta menggeleng kepala, lalu bertanya dengan nada tidak berdaya. 4 juta saja, aku juga malas beradu denganmu. Pria gemuk merenung sejenak, setelah itu mencoba bertanya. Setelah mendengar bahwa permintaannya adalah uang 4 juta, Desta sedikit terbengong. Sepertinya sudah lama sekali dirinya tidak pernah mendengar permintaan dengan nominal hitungan juta.
Setelah menyimpan renungan, Desta langsung transfer uang 40 juta kepada pria gemuk. Lalu lanjut berkata, 4 juta adalah uang pengobatan. Sisa 36 juta adalah uang untuk membeli buku dan makanan ringan anakmu. Anggap saja hadiah bertemu dari Nona di dalam mobil, dia adalah sahabatnya istrimu. 40 juta? Pria gemuk tidak mendengar dengan jelas lagi, dia hanya terus melotot kedua matanya yang sipit, lalu berkata dengan tampang tidak percaya. Desta tidak melayaninya lagi. Malahan menatap Munaroh yang berada di samping. Lalu berkata, Munaroh, masalah Lisa harus merepotkan kamu lagi. Kami sekarang mesti pergi dulu, kalau ada masalah apapun, bisa menghubungi kami di waktu pertama. Baik, aku sudah mengerti. Aku pasti akan mengurus masalah ini dengan sebaik mungkin. Munaroh tersenyum sekilas kepada Desta, namun senyumannya malahan mengandung sedikit unsur tidak jelas. Akan tetapi Desta tidak banyak berpikir lagi, dia langsung masuk ke dalam mobil dan bersiap-siap untuk pergi. Saat ini sudah terlalu banyak penonton yang ikut heboh, apabila ada penggemar Lalisa yang mengenal dirinya, masalahnya akan menjadi semakin repot. Setelah kembali ke perusahaan, akhirnya Lalisa dapat istirahat dengan nyenyak, Desta juga bisa menghela nafas lega. Ada saksi mata yang turut membuktikan hal ini. Permasalahan rumor Lalisa pasti akan mereda dengan cepat. Setelah itu perusahaan akan membiarkan Lalisa menghadiri pertunjukan yang bersifat amal sosial. Dengan demikian, rumor negatif ini akan memudar dengan cepat. Namun kenyataannya tidak begitu gampang teratasi. Pada pagi di keesokan harinya, Desta menerima telepon dari Lupin. Tuan muda kedua, sudah terjadi masalah besar. Di sisi telepon, terdengar suara Lupin yang sangat panik. Apa yang terjadi? Desta sangat kebingungan, bukannya masalahnya sudah terselesaikan. Tuan muda kedua, kamu lihat saja topik utama di situs internet, tidak tahu juga mengapa bisa menjadi seperti ini. Lupin bahkan sudah hampir menangis karena kepanikan. Kebetulan saat ini Citra sedang berjalan keluar dari dapur, Desta mengambil ponselnya dan langsung membuka topik utama di situs internet. Setelah memperhatikannya, reaksi wajahnya menjadi seram dalam seketika. Benar sekali, topik pencarian utama tentu saja adalah status yang diunggah oleh Munaroh. Saksi mata tersebut mengunggah penyataannya dengan menggunakan status teman sebangku beserta sahabatnya Lalisa, sehingga tanpa herannya langsung menjadi berita topik pencarian utama. Namun sayangnya, pernyataan yang diunggah Munaroh tidak membuktikan kebenaran Lalisa. Malahan mendukung pernyataan mantan pacarnya Lalisa pada sebelumnya. Dia menyatakan bahwa Lalisa adalah wanita yang dapat memutuskan pacar dan mengkhianati teman hanya demi kekayaan. Bahkan mengatakan kalau Lalisa sudah bukan wanita yang polos dan suci, mungkin saja sudah pernah ditiduri oleh para sutradara maupun produser di dunia hiburan. Setelah melihat berbagai pernyataan yang kejam dan menusuk ini, Desta tidak bisa percaya bahwa pernyataan tersebut diungkapkan dari wanita yang hampir menangis setelah bertemu dengan Lalisa di semalam. Pada akhirnya, pernyataan Munaroh juga melampirkan beberapa foto. Desta membuka dan memperhatikannya, ternyata ada foto saat dirinya transfer uang ke suami Munaroh. Di bawah foto masih ada keterangan yang menjelaskannya. Katanya uang tersebut adalah biaya bungkam mulut dari bos Lalisa kepada suaminya. Namun pada akhirnya dia tidak sanggup menahan siksaan batin seperti ini, sehingga memilih untuk mengungkapkan kenyataan tersebut. Sementara mengenai biaya bungkam mulut, dia juga akan mengembalikan semuanya kepada Desta. Dalam seketika, di situs internet muncul komentar negatif yang mengkritik Lalisa. Sementara Munaroh juga menjadi wanita yang paling berani di dalam situs internet. Bahkan ada netizen yang menjuluki dirinya sebagai kakak pemberani. Oleh sebab itu, situs tersebut juga dipenuhi oleh berbagai komentar yang mendukung. Lindungi kakak pemberani kita. Petik 2. Kenyataan yang paling akhlak. Kakak pemberani harus mempertahankan, kamu adalah yang terhebat. Setelah melihat semua ini, Desta merasa sakit kepala.
Saat ini dia sudah mengerti bahwa apa maksud dari tatapan dalam Munaroh saat mereka meninggalkan tempat. Sejak awal hingga saat ini, wanita tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk membantu Lalisa. Tujuan sebenarnya dari Munaroh adalah mencelakai Lalisa. Sementara mengapa dirinya harus bertindak demikian? Desta tiba-tiba kepikiran dengan sesuatu yang telah terabaikan dirinya. Awalnya dia turun tangan sendiri untuk pergi mencari Munaroh. Justru dikarenakan khawatir bahwa mereka akan bertemu dengan anggota keluarga Chu di dalam sepanjang proses, takutnya Lalisa dan Lupin tidak sanggup mengatasinya. Namun hingga dirinya menyelesaikan permasalahan ini, sama sekali tidak ada anggota keluarga Chu yang muncul menentangnya. Akan tetapi kelihatannya anggota keluarga Chu telah selesai membahas dengan Munaroh di sebelumnya. Mereka telah menyiapkan perangkap dan menanti kedatangan dirinya dan Lalisa. Jika tidak demikian, siapa juga yang akan memotret foto ketika dirinya transfer uang kepada suaminya Munaroh? Siapa juga yang akan menghebohkan masalah sepele ini? Kelihatannya anggota keluarga Chu yang bersaing denganku di kali ini memang berkemampuan. Hanya dengan keahlian menebak tindakan saingan, sudah berhasil menjebakku. Sudut bibir Desta menampakkan senyuman sinis, tatapan matanya juga semakin dingin. Kejadian ini telah berlangsung hingga keadaan demikian, sudah mencapai keadaan terburuk. Meskipun di dalam situs masih ada yang mencurigai pernyataan Munaroh dan ada juga yang nekat membela Lalisa. Namun seiring dengan suara peperangan yang semakin keras, suara pembelaan kesannya sangat samar dan lemah. Sementara dalam hasutan orang yang berniat, semakin banyak komentar yang mendesak Lalisa agar mundur dari dunia hiburan. Bahkan Superstar Studio yang mengontrak Lalisa juga ikut terlibat. Saham perusahaan terus melonjak turun dalam beberapa hari ini dan mencapai batasan darurat. Dalam seketika ini, Lalisa yang pernah menjadi idola semua orang, bahkan